Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, parpol seharusnya tidak sembarangan menyediakan pilihan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden untuk rakyatnya. Nasib seluruh rakyat Indonesia ke depannya ada di tangan pemimpinnya. Pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober, Partai Golkar merayakan hari ulang tahun yang ke-58 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak perayaan HUT dari Partai Golkar tersebut. Selain Jokowi, sejumlah tokoh politik juga turut menghadiri peringatan HUT dari Golkar seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo, dan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi melakukan pidato untuk memberikan arahan ke seluruh kader Partai Golkar yang hadir. Sahabat Kanal 3, ada yang menarik dari pidatonya Pak Jokowi pada malam itu. Dalam pidatonya, Jokowi berpesan agar Partai Golkar sebagai partai yang sudah punya pengalaman malang melintang selama 58 tahun dan sudah banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia, perlu berhati-hati dan jangan sembrono dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Jokowi juga berpesan agar Partai Golkar untuk cermat dan teliti dalam memilih tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden yang benar. Atas pernyataannya, Jokowi meminta tamu undangannya untuk menerjemahkannya sendiri. Sahabat Kanal 3, mari kita cermati dan kita terjemahkan isi dari pesan-pesan Jokowi ini. Menurut saya, pesan untuk berhati-hati memilih calon presiden ini seolah-olah sudah ada calon presiden yang dipilih. Sudah ada calon presiden yang dideklarasikan oleh sebuah partai secara sembarangan dan sembrono. Karena tokoh yang sudah dipilih itu, menurut Jokowi, bukanlah tokoh yang benar, maka kemudian ini yang menginspirasi Jokowi untuk berpesan di depan para petinggi Golkar dan para ketua umum partai politik yang hadir untuk tidak melakukan hal yang serupa. Partai politik harus memilih dan menentukan tokoh calon presiden dan wakil presiden dengan cermat dan teliti agar tidak salah. Karena tokoh yang dipilih nantinya yang akan menentukan nasib dari bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemudian, Pak Jokowi menganalogikan pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden itu seperti pemilihan calon pilot dan kopilot oleh sebuah maskapai penerbangan. Sedangkan rakyat Indonesia dianalogikan oleh Presiden Jokowi sebagai penumpang pesawat yang jumlahnya sangat besar. Jadi, Pilpres di Indonesia bisa diibaratkan sebagai pemilihan pilot dan kopilot untuk sebuah penerbangan. Misalkan, sebuah maskapai penerbangan sedang memilih seorang pilot untuk pesawatnya, dan
ada 2 calon pilot yang mengikuti pemilihan tersebut. Dalam wawancaranya, calon pilot yang pertama mengatakan kalau dirinya akan mematuhi hukum penerbangan internasional dan bakal terbang di ketinggian 30.000 kaki. Sedangkan calon pilot yang kedua menyampaikan kalau dirinya akan memberikan tempat duduk kelas bisnis bagi seluruh calon penumpang. Bahkan, ia juga bakal memberikan diskon tiket kepada para penumpangnya. Jokowi menilai di antara 2 calon pilot tersebut, kemungkinan calon pilot yang kedua yang akan dipilih. Karena kelihatannya lebih menarik. Karena memberikan penawaran tempat duduk kelas bisnis dan dengan harga diskon pula. Akan tetapi, Jokowi memperingatkan agar yang memilih calon pilot kedua ini untuk berhati-hati. Pemilih calon pilot yang kedua pasti memilih secara emosional dan kurang informasi. Padahal sebetulnya, tawaran dari pilot kedua itu sungguh tidak masuk akal. Memberikan tawaran kelas bisnis untuk semua calon penumpang dengan harga tiket diskon memang terdengar sangat menarik dan menggiurkan. Tapi tentu saja ini adalah tawaran yang tidak masuk akal. Cerita pemilihan pilot ini oleh Jokowi disamakan dengan pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Kesimpulannya, Jokowi berpesan untuk jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga, jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Sahabat Kanal 3, dari cerita analogi pemilihan pilot dan kopilot itu, Jokowi ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, maka pilihlah tokoh yang memberikan janji-janji kampanye yang realistis dan masuk akal. Jangan menentukan pilihan hanya secara emosional, tetapi gunakan juga akal sehat kita dalam menentukan pilihan. Karena calon presiden yang sangat berambisi untuk memenangkan Pilpres tentunya akan dengan gampang mengubah janji-janji saat berkampanye agar terlihat menarik bagi para calon pemilihnya. Meskipun dia sendiri tahu bahwa apa yang dijanjikannya belum tentu bisa ditepati dan belum tentu bisa diwujudkan. Sebuah janji-janji yang menarik dan tidak masuk akal diberikan semata-mata untuk tujuan memenuhi syahwat politiknya, yaitu memenangkan pemilu. Sahabat Kanal 3, kita sebagai rakyat sipil, apa yang bisa kita ambil dari nasihat Presiden Jokowi? Pilihlah calon presiden yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik. Tokoh yang pro rakyat. Ingat ya, bukan tokoh yang mudah mengumbar janji dan tidak masuk akal. Apalagi tokoh yang pernah mengingkari janji politiknya. Pilihlah tokoh yang memiliki sifat nasionalis dan tegas menolak intoleransi dan radikalisme. Bukan tokoh yang sowan merangkul tokoh-tokoh dan ormas yang sering menggaungkan intoleransi dan melakukan ujaran kebencian. Pilihlah tokoh yang selalu fokus dalam bekerja untuk menyelesaikan janji-janji kampanyenya tanpa harus dituntut terlebih dahulu oleh rakyatnya ke PT UN agar mau bekerja. Apa yang hendak disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada semua partai-partai politik, baik yang sudah membentuk koalisi maupun yang masih berkonsolidasi untuk membangun koalisi kerjasama politik, agar parpol-parpol tersebut perlu mempertimbangkan pilihan capres dan cawapresnya. Karena dalam Pilpres, parpol memegang peranan penting dalam menyediakan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden saat pemilu. Parpol yang menyediakan golden ticket capres dan cawapres untuk tokoh-tokoh pilihannya
yang akan dideklarasikan maju di Pilpres 2024. Dan rakyat hanya bisa memilih dari calon-calon yang sudah disediakan oleh parpol atau yang dideklarasikan oleh parpol. Maka dari itu, parpol seharusnya tidak sembarangan menyediakan pilihan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden untuk rakyatnya. Nasib seluruh rakyat Indonesia ke depannya ada di tangan pemimpinnya. Begitu salah pilih, maka akibatnya bangsa akan porak-poranda. Kerukunan umat beragama akan terancam. Bahkan, ideologi Pancasila akan dirusak atau bahkan digantikan oleh ideologi lain. Dan Bhinneka Tunggal Ika akan terluka parah. Semoga Partai Golkar dan partai-partai lainnya bisa mengambil pelajaran dari nasihat Presiden Jokowi yang merupakan seorang bapak bangsa yang mencintai keutuhan bangsa kita ini. Sebelum menutup pidatonya, Jokowi juga menitip pesan untuk jangan terlalu lama-lama menentukan calon presiden dan wakil presiden. Nah, sahabat Kanal 3, titipan pesan dari jangan terlalu lama-lama ini sangat menarik. Menurut saya, ini adalah titipan pesan dari Pak Jokowi untuk sebuah partai besar yang sudah memiliki golden ticket pencapresan. Akan tetapi, partai ini belum menentukan capres dan cawapres yang akan diusungnya di Pilpres 2024. Partai yang besar ini sangat diharapkan untuk bisa memimpin partai-partai nasionalis lainnya untuk bekerja sama koalisi menyediakan seorang calon presiden dan calon wakil presiden yang nasionalis untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Partai yang besar ini sudah memiliki seorang kader potensial yang dipercaya oleh rakyat dan ditunggu-tunggu oleh puluhan juta rakyat untuk menjadi presiden 2024. Seorang kader dari partai yang besar ini baru saja menyatakan dirinya siap demi bangsa dan negara jika partainya mengusungnya untuk maju di Pilpres 2024. Siapakah dia? Silakan terjemahkan sendiri. Bersama saya Yanti, speak up.